Halo Berat People, jumpa lagi dengan saya Aris Wicaksono dalam podcast bersih-bersih.co, bersih-bersih mindset. Untuk hari ini kita kehadiran narasumber dari Staff General FLPT Bintang Kencana yaitu dengan Bapak Renaldi. Untuk kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting buat Berat People di luaran sana, yaitu tentang seberapa pentingnya penggunaan alat cleaning service dan cara memakainya. Banyak orang berpikir kerja cleaning service itu hal yang mudah. Tinggal pakai alat, kerja, bersih, dan selesai. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sepele dengan narasumber kita. Padahal itu sebagai penentu kualitas kerja, alat kerja, maupun hasil dari pekerjaan kita. Gimana Pak Rere? Untuk Baik, kabar Pak. hari ini, Pak. Alhamdulillah selalu sehat. Oke. Saya mau tanya nih Pak, dari mulai yang mendasar dulu ya. Menurut Pak Rere nih, kenapa sih menurut Pak Rere nih ya, alat cleaning service itu sering diremehkan di lapangan? Menurut saya ya, begini Pak, karena banyak yang menganggap alat itu cuma pegangan kerja ya, bukan bagian dari tanggung jawab kita. Selama kita pegang mop, eh, apa, lobby duster, vacuum cleaner, itu dianggap kita sudah bekerja. Padahal alat itu adalah perpanjangan dari standar kerja kita, Pak. Oke, Pak Rere. Berarti masalahnya bukan di alat ya, Pak ya? Hmm, ya gimana ya, lebih sering di cara pakai dan mindset mindset kita sih, Pak. Oke. Berarti kalau di lapangan kesalahan paling sering soal alat itu apa ya, Pak? Menurut Pak Rere nih? Biasanya salah di fungsi, Pak. Mop dipakai di semua area tanpa dibedakan. Chemical dicampur aduk tanpa takaran, vakum dipakai sembarangan. Itu vakum sangat bahaya, Pak. Debu-debu berterbangan itu kalau salah pakai vakum, aduh, kacau deh, Pak. Baik, Kita Pak Rere. dan vakum sebenarnya vakum itu mesin itu harus dicek, Pak. Jadi kan kita asal pakai tanpa dicek, pakai lagi, nah itu salah. Berarti kalau kita tarik ke profesionalisme kerja, Pak, menurut Pak Rere nih ya, seberapa pentingnya sih pemahaman alat kerja bagi petugas cleaning service untuk menunjang karirnya petugas cleaning service tersebut? Begini Pak, alat kerja itu penting banget Pak, karena orang yang paham alat biasanya juga paham proses. Dan kita di dunia cleaning ini, eh, proses itu sangat penting karena semua udah ada standar prosedurnya Pak. Dan orang yang paham proses itu lebih mudah dipercaya oleh klien-klien dan rekanan kita. Waduh, menarik banget Pak Rere ya. Jadi sebenarnya cara orang pakai alat itu sebagai cerminan Pak ya. Menurut Pak Iya, Rere sebagai cerminan seperti apa Pak? ya cerminan mental kerja kita, apakah dia asal selesai atau dia peduli dengan kualitas kerja dia. Di dunia kerja hari ini yang bikin orang naik level itu bukan kecepatan atau apa ya, merasa puas dia bekerja setelah ini setelah itu bersih, oh dia puas, enggak Pak. Di dunia kerja hari ini tuh yang bikin uh, kita naik level itu konsistensi dan hasil akhir kita Pak dalam bekerja Pak. Baik Pak Rere. Jadi gini, masalahnya kebanyakan itu kan jarang ya diajarin secara sistematis nih Ya. untuk mungkin Bapak sendiri atau mungkin dari pekerja petugas cleaning service tersebut Pak. Ya itulah pentingnya trainer ya Pak, pelatihan ya Pak. Uh, di banyak tim banyak tim itu tahu lah nama alat banyak, tapi nggak tahu standar pemakaian dan prosedurnya seperti apa Pak. Itu Pak. Baik Pak Rere. Untuk terakhir nih, mungkin Pak Rere punya tips and trick atau pesan terakhir buat bright people di luar sana yang bekerja sebagai cleaning service, tapi pengen gitu mendongkrak profesionalisme kerjanya di lapangan. Oke Pak Aris, saya sih lebih menekankan ke alat-alat kerja kita ya. Ya. Uh, Mulai saat ini ya kita harus lebih menghargai alat-alat kerja kita di dunia cleaning service. Karena dari situ apa ya, orang lain akan mulai menghargai kerja kita, Pak. Kerja kalian semua sudah bisa dihargai oleh klien kalian atau rekanan-rekanan kalian.
Dan kalau mau belajar lebih terstruktur, saya sih sudah menyiapkan produk digital dan modul kerja. Jadi silahkan nanti kalian download atau kalian bisa browsing. Baik, terima kasih Pak Rere atas waktunya Ya, telah menyempatkan sama-sama hadir di Pak. podcast bersih-bersih.co, bersih-bersih mindset. Nah, untuk teman-teman Bright People nih yang mungkin masih penasaran dengan podcast kami, silakan hubungi sosmed PT Bintang Sarana. Nanti di situ ada panduan SOP maupun mindset buat teman-teman Bright People untuk meningkatkan kualitas pekerjaan atau mungkin profesionalisme dalam bekerja di lapangan. Terima kasih. Salam